Saya komentari ya, ini orang goblok menilai sesuatu. Kalau orang bodoh menilai sesuatu pasti salah. Nah, jadi dia membandingkan ajaran Nabi Isa, Yesus, dengan ajaran Nabi Muhammad. Ini tidak apple to apple. Karena kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus itu diutus pada zaman penjajahan. Ya, pada zaman penjajahan Romawi. Tentu Yesus itu tidak akan mengajarkan sesuatu yang frontal. Kalau dia mengajarkan yang frontal, ya dihabisin sama Romawi. Gitu loh. Itu satu. Yang kemudian Yesus tidak mungkin mengajarkan perang. Dia aja kere. Ya kalau dia aja nyuruh muridnya ngambil keledai orang tanpa izin, nyolong, gimana dia mau mengajarkan perang? Perang itu butuh modal, bos. Ya, tidak cuma main cuap-cuap, main dengkul. Maju perang nggak bisa seperti itu. Butuh modal, butuh armada, butuh tentara. Yesus nggak punya tentara, cuma 12 orang. Itu pun ngantuan. Waktu disuruh jaga di Taman Getsemani itu, muridnya pada tidur karena suka duka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat beriman, apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipermudah segala urusannya serta dilancarkan segala rezekinya. Jumpa lagi bersama saya di Catatan Islam, channel yang akan menyajikan konten-konten menarik seputar Islam terkini. Oke sahabat, pada kesempatan kali ini saya akan mereaction atau menayangkan sebuah video yang sangat luar biasa, yaitu video perdebatan antara umat Muslim dan umat Kristen. Di mana di sini akan mereaction sebuah video dari Saifuddin Ibrahim sebelum beliau pergi ke Amerika. Beliau pernah berkata bahwa menyuruh untuk menghapus ayat yang ada di dalam Al-Quran. Di sini akan memaparkan beliau membandingkan ajaran Nabi Isa atau yang sering disebut oleh umat Kristen yaitu Yesus dan Nabi Muhammad SAW. Oke sahabat beriman, bagaimana kelanjutan videonya? Namun sebelum kalian lanjut, jangan lupa sekali lagi kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat terus berkembang dan saya lebih aktif bersemangat untuk membuat konten-konten menarik seputar Islam terkini. Dan jangan lupa juga kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke semua sosial media Anda, karena berbagi sedikit ilmu akan menambah pahala yang sangat besar. Semoga bisa menjadikan amal jariah buat kita semua. Oke, tidak perlu tunggu lama-lama, langsung saja kita simak videonya dari awal sampai akhir agar kita tidak gagal paham. Kasih makan dan minum seperti lagu tadi, Tuhan mengenyang, maka berkatnya akan Masihi. Kenapa kamu pindah jadi orang yang percaya kepada pohon Natal? Tafadhal ya akhi. Shalom. Salam, selamat sore saudara-saudaraku. Ismi Wa'il min Yaman. Nama saya Wa'il. Oke, saya pun sebentar. Inilah orang yang berbaju kuning ini diklaim oleh si Saifuddin bahwa itu adalah keturunan Nabi. Oke ya, kita dengarkan. Ini suara saya masuk nggak nih ya? Oke, kita dengarkan ya suara Saifuddin dan si sepertinya entah itu murtadin atau bagaimana, itu kita simak aja lah, kita simak. Dari Yaman.
في اليمن لا يوجد الكتاب المقدس Di Yaman tidak ada Alkitab, tidak ada. ولا يجوز حمله ولا بيعه ولا قراءته. Tidak boleh membawa dan membaca Alkitab di sana. في السعودية أيضا. Demikian juga di Arab Saudi. هم يقولون لنا بأن الكتاب المقدس محرف. Karena mereka berkata bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. فأول مرة أنا أتيت إلى هنا فقابلت أخي علي في بالي. Pertama kali saya datang ke Indonesia dan saya bertemu dengan saudara saya Ali Al-Atas. Pernah datang ke sini dulu, Ali Al-Atas itu. وهو بدأ يخبرني عن الرب يسوع وعن أخلاق الديانة المسيح. Dia pertama kali mengajarkan saya tentang Kristen dan mengajarkan saya Alkitab. فأنا كنت أغضب إليه Dan saya marah sama dia. لأنني كنت متشددا في الدين الإسلامي ويقولون أننا لا تحب اليهود والنصارى. Karena awal mula saya tetap cinta kepada Islam dan saya benci dengan orang Yahudi dan orang Kristen. فهو بدأ يعلمني يقول لي في الكتاب المقدس توجد آية إذا ضربك أحدهم في خدك الأيمن أعطيه الخد الآخر. Dialah yang mengawali pertama kali mengajarkan saya Alkitab bahwa kalau kamu ditempeleng pipi kananmu, pipi kirimu kasih pula yang kiri. بعكس القرآن يقول إذا أحد ضربك في عينك أضربه في عينه. Berbeda dengan kata Al-Quran bahwa kalau kamu dicungkel matamu, congkel lagi matanya. إذا أحد كسر سنك أكسر سنه. Kalau ada orang yang mematahkan gigi kamu, patahkan lagi gigi kamu. والدم أيضا بالدم. Demikian juga darah ganti darah. فالناس تنتهي. Kalau begitu nanti manusia habis. Oke, saya push dulu biar nggak terlalu panjang. Ini sebagai urutan ya. Di situ kita bangun kronologinya dulu ya. Di situ menghadirkan seseorang, dia itu dari Islam terus jadi Kristen karena ada ayat-ayat di Al-Quran yang mengatakan darah balas darah, congkel matamu dan lain sebagainya, dan dia lebih mengunggulkan apa itu kitab Injilnya, tempeleng kiri pipi kanan kasih pipi kiri. Terus dia mengatakan juga Saifuddin bahwa kitab Injil dipalsukan. Nah, ini perlu kita bahas teman-teman. Silakan yang mau berkomentar. Mas Andi barangkali. Silakan Mas Andi. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang sangat berbohong banget gitu ya. Dia nggak ngerti Indonesia, tapi dia paham gitu loh. Dia katanya di Indonesia dia masih Islam. Datang Ali Alatas itu, dia baru mengenal Kristen. Waktu itu dia benci Kristen dan Yahudi. Tidak ada ajaran di Islam untuk membenci siapapun. Artinya ini orang berbohong. Sekali lagi ya, tidak ada ajaran di Islam untuk membenci kepada siapapun. Justru Islam itu membawa damai. Damai kita di Republik ini, buktinya apa? Islam mayoritas. Islam tidak pernah agresif karena tidak ada ajaran agresif dan menginvasi. Apalagi saudara sendiri di tanah air kita se-NKRI ini. Toleransi yang paling menjunjung tinggi toleransi di Republik ini adalah Islam. Karena undang-undangnya berdasar dari mayoritas Islam. Jadi orang yang berbaju kuning ini nol besar. Isi kepalanya nol. Pembohongan publik. Itu pertama. Kedua, siapa bilang di daerah Arab, daratan Arab di sana Bible? Tidak boleh. Alkitabul Muqaddas di sana ada beredar di mana-mana. Ada memang daerah eksklusif di Arab itu nggak boleh ada yang membawa Bible, apalagi beragama Kristen di daerah seputaran Ka'bah. Itu hak privasi raja di sana, nggak boleh gitu. Nah, kalau Anda merasa disepelekan, merasa diintimidasi dan merasa dimarginalkan, ya itu urusan Anda. Itu kan kewenangan Raja Arab Saudi begitu. Bikin aja juga suatu tempat yang nggak boleh agama lain masuk selain Kristen gitu loh. Bikin tandingan aja. Itu kedua. Ketiga adalah si Udin ini seakan-akan ya membawa seseorang yang dianggap mumpuni keilmuannya, bahwa dia ini murtad. Inilah murtad. Makanya dari dia mengerti Islam dia murtad karena di Islam itu jelek. Konotasinya jelek Islam itu. Di sana kira-kira ini semacam membohongi dari anak kecil yang umur setahun sampai nenek kakek. Dibohongi oleh Saifuddin ini di sini. Gitu Pak Jul. Baik, terima kasih. Silakan yang lain. Mas Yan barangkali atau teman yang lain. Silakan. Oke, saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iwan Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jemaah Jum maupun yang ada di masing-masing menara siar, yang JCC, Julfikar Channel, Andi Selebes dan yang lain. Yang pertama, apa benar dia mengatakan bahwa dia adalah cucu Rasulullah Habib? Yang pertama, apa benar? Walaupun benar, ya tetap aja dia salah. Yang kedua, si Saifuddin Ibrahim ini membohongi pada para umatnya sendiri sebenarnya. Apakah ini pada acara Natal ya? Pada acara Natal kenapa harus membawa Islam-Islaman di sini? Kan dia udah meninggalkan Islamnya, sudah, silakan aja. Jadi nggak usah ngorek Islam. Kalau toh memang mau diskusi, silakan. Yang ketiga, tadi apa? Mata ganti mata, cokel dan sebagainya. Di dalam kitabnya sendiri kok. Di dalam, saya buka, Keluaran 21, 22, 25, Perjanjian Lama ya, Imamat 24, 19, 21, dan Ulangan 19, 16 sampai 21. Itu dijelaskan mata ganti mata, darah ganti darah, itu di Imamat loh. Perjanjian Lamanya ada. Kapan coba di dalam Islam di mana? Oke, tuh. Dan di dalam apa tadi, di Arab tidak boleh bicara Bible kan? Tadi Bang Hani sudah. Coba di mana? Ya, kalau di Mekah betul. Masjidil Haram tidak boleh. Khusus. Oke, kita stop dulu videonya. Ternyata di dalam agama Kristen menyebutkan bahwa kasihilah musuhmu. Disinilah cara pendeta Saifuddin Ibrahim. Disinilah cara pendeta Saifuddin Ibrahim untuk menarik seseorang, yaitu dengan cara mengasihilah musuhmu. Ternyata ajaran ini menyebutkan bahwa kasihilah musuhmu. Di video sudah dijelaskan bahwa ternyata di dalam kitab Bible itu lebih banyak ajaran kekerasan dibandingkan di Al-Quran. Masya Allah ya sahabat, bagaimana kelanjutan videonya? Namun sebelum lanjut, seperti biasa, kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Dan tentunya syiar Islam akan semakin kuat untuk membentengi iman Islam kita semuanya. Oke, kita lanjutkan ke videonya. Muslim. Kalau di Yaman ada nggak Masjidil Haram? Nggak ada. Tapi kecuali di masjid nggak boleh. Itu aja. Ya, betul-betul double ini si Saifuddin ini kejebrus. Gitu. Lanjut Bang Andi. Pak Jul. Ya, Pak Jani di Yang lain silakan. Oke, saya sedikit Ya, mungkin. silakan. Ini mungkin menanggapi statement dari Saifuddin Ibrahim yang selalu mempelintir ya, selalu sesuka hati mengatakan di Islam itu katakanlah di framingnya kejam seperti itu. Tapi kalau Saifuddin Ibrahim ini mau belajar lagi atau mau membaca atau tidak menyembunyikan ayat ini ya, Al-Mumtahanah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum ang tabarruhum. Jadi di sini Allah itu tidak melarang ya umat Islam itu untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Artinya apa di sini? Kita di dalam hal bermuamalah atau berhubungan sesama manusia, itu kita disarankan, diperintahkan untuk berbuat baik kepada semua orang. Itu tidak memandang hanya untuk muslim saja, tidak, tetapi untuk non-muslim itu berlaku sama seperti itu. Jadi framing yang coba dibangun oleh Saifuddin Ibrahim tadi ternyata hanyalah tipu-tipu belaka. Lanjut, terima kasih.
Oke, kita lanjutkan videonya. غير عن تعليم الرب يسوع يعلم على التسامح وعلى المحبة. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Isa Al-Masih untuk mengasihi dan mencintai damai. حتى ولو عدوك. Sampai kepada musuhmu sekalipun. يقول الرب يسوع اليوم أقول لكم أحبوا أعداءكم وادعوا لهم. Berkata Tuhan Yesus bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. لكي تكونوا مثل أبيكم الذي في السماوات. Agar kamu serupa dengan Bapakmu di sorga. ولكن المسلمين في المسجد يقول الإمام اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين. Berbeda dengan ajaran Ustadz di masjid. Ya Allah, tinggikan, kuatkan Islam dan hancurkan orang kafir. اللهم اجعل بأسهم بينهم اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. Ya Allah, hancurkan mereka dengan kekuatan Engkau. لماذا؟ ماذا فعلوا لهم؟ Apa kesalahan mereka? هذا ليس رحمة للعالمين. Kalau begitu ini bukan rahmat untuk seluruh alam. فهذا الذي جعلني أنظر نظرة أخرى إلى الديانة المسيحية. Silakan. Baik, saya komentari ya. Ini orang goblok menilai sesuatu. Kalau orang bodoh menilai sesuatu pasti salah. Nah, jadi dia membandingkan ajaran Nabi Isa, Yesus, dengan ajaran Nabi Muhammad. Ini tidak apple to apple. Karena kenapa? Karena Nabi Isa atau Yesus itu diutus pada zaman penjajahan. Ya, pada zaman penjajahan Romawi. Tentu Yesus itu tidak akan mengajarkan sesuatu yang frontal. Kalau dia mengajarkan yang frontal, ya dihabisin sama Romawi. Gitu loh. Itu satu. Yang kemudian Yesus tidak mungkin mengajarkan perang. Diajak kere. Ya, kalau dia aja nyuruh muridnya ngambil keledai orang tanpa izin, nyolong. Gimana dia mau mengajarkan perang? Perang itu butuh modal, bos. Ya, tidak cuma main cuap-cuap, main dengkul. Maju perang nggak bisa seperti itu. Butuh modal, butuh armada, butuh tentara. Yesus nggak punya tentara, cuma 12 orang. Itu pun ngantuan. Waktu disuruh jaga di Taman Getsemani itu, muridnya pada tidur karena suka duka. Ya, karena suka duka ya. Karena suka duka, ngantuk dia. Setahu saya orang tidur tuh karena ngantuk. Ini enggak tidur karena suka duka. Nah, kemudian Yesus mau beli pedang saja jual jubah, dapat 2 biji. Gimana mau mengajarkan perang? Tidak mungkin lah. Kecuali kalau Yesus itu seorang raja, seorang pemimpin, punya serdadu, punya senjata lengkap, baru mengajarkan perang. Mau perang pakai gigi. Ya, Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sangkar. Tapi anak manusia mau meletakkan kepala saja tidak punya tempat. Bagaimana mungkin orang seperti ini mau mengajarkan peperangan? Ya tidak mungkin. Makanya dia yang mengajarkan yang halus-halus. Kasihi musuhmu, lempar batu, balas pisang, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Coba sekarang dipraktekkan itu. Tampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Bonyok loh. Ya, bonyok. Jadi ajaran Yesus tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Praktekkanlah. Kasih musuhmu. Tetanggamu dirampok, kasihi dia. Besok tetanggamu kamu yang dirampok. Nah, jadi kalau kasih tampar pipi kiri, kasihkan pipi kanan, diminta jalan 10 langkah, kasih jalan 100 langkah. Ya udah, kalau kamu istrimu diperkosa, kasihkan anak gadismu. Itu baru mantep. Kalau Islam tidak demikian. Islam itu sesuai dengan akal sehat. Nabi bersabda, apabila kamu melihat kemaksiatan, kemungkaran, maka cegah dengan 3 hal. Yang pertama dengan tanganmu. Yang kedua dengan mulutmu. Lisanmu. Yang ketiga dengan hatimu, dan itu termasuk serendah-rendah iman. Apa maksudnya dengan hati? Membenci kejahatan, itu serendah-rendah iman. Kami umat Islam tidak begitu. Ada kejahatan, kita lawan sesuai dengan kapasitas kita. Ya, kalau kita tidak mampu mencegah dengan tangan kita, laporkan. Kalau tidak mampu juga, bencilah kejahatan itu. Nah, kalau Kristen, kasih musuhmu berarti membiarkan terjadi kejahatan. Kalau musuh dikasihi, maka dunia bukan menjadi baik. Justru dunia akan semakin
timbul huru-hara, banyak kejahatan di mana-mana. Gitu Bang Andi. Terima kasih. Saya dulu, Bang. Iya, Dikit. silakan. Oke, begini. Pertama tentang Isa Al-Masih. Di dalam Bible apakah ada Isa Al-Masih? Gak ada. Oke. India bawa Isa itu. Nah, ini harusnya kalau Yesus ya Yesus, Isa ya Isa. Sesuai dengan ajuran dengan kitabnya masing-masing. Ya, kalau sama Yesus dengan Isa itu sama, ya udah, ayo selesaikan. Di dalam Islam jelas Nabi Isa alaihissalam adalah salah satu nabi. Kalau kita tidak mengimani salah satu nabi dari 25 nabi, berarti kita bukan Muslim. Selesai. Yang keduanya, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Inilah kekalahan para Kristen kalau ada musuh di Indonesia yang nyerang, coba terapkan itu. Coba terapkan penjajah di sini. Ya udah kasih ini, dikasihlah pulau tuh. Kasih itu tanah terus seluruhnya. Nah, sekarang coba terapkan. Si Kasman itu dipukuli. Iya, nggak apa-apa, nggak usah marah. Berarti si Kasman bagus itu. Kenapa Anda yang marah, Taipudin? Bagaimana kasus Kasman? Anak marah-marah, wah mencaci maki, nggak boleh. Kasihan. Ya ingat, Taipudin. Lanjut Bang. Ya, terima kasih. Yang jelas di Bible itu tidak ada nama Nabi Isa alaihissalam di sana. Kalau ada satu orang Kristen nekat di muka bumi ini menunjukkan nama Nabi Isa alaihissalam di Bible, ya baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru, silahkan jemput saya dibaptis. Tapi kalau nggak ada, apa resikonya kira-kira si Udin kalau mau debat sama kita orang di sini, gitu ya? Ini pembohongan publik lagi, itu satu. Kedua, mengatakan ada ustadz di masjid mengatakan hancurkan orang kafir. Tidak ada ceramah-ceramah ustadz kita provokatif demikian. Ini yang ngarang-ngarang ini lagi menuduh, ini memfitnah lagi begitu. Di Islam itu tidak diajarkan untuk seperti itu. Gitu loh. Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Kami selalu diberitahu Bang, sampaikan dengan hikmat, bijaksana, sopan, santun begitu. Ya. Itu kedua, ketiga adalah kalau kita akui memang kalau Yesus itu, saya rasa kita setuju semua di sini, Pak. Kalau memang Yesus mau disamakan dengan Nabi Isa ya, sosok yang sama tapi nama berbeda, sosok yang sama, nama dan cerita yang berbeda gitu ya. Yesus itu manusia yang diutus, pilihan khusus gitu. Saya rasa mereka memang sulit untuk menghadapi keadaan seperti Ustaz kita diterangkan gitu. Sulit memang untuk berperang. Akhirnya larilah pengajarannya ke pengobatan. Tapi di Bible-nya nggak tahu dari mana sumbernya, seperti Matius 10 nomor 34 misalnya. Kata Yesus nih, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Yesus tidak membawa damai coy. Udin, Yesus tidak membawa damai di muka bumi. Apa lawan damai? Kacau. Apa yang mengacaukan? Ya pedang. Tertulis sangat jelas Udin. Ini ayat kira-kira Udin lu baca dulu baru lu makan ya. Jangan asal ngomong lu nggak baca Bible. Itu Din. Kedua, benar tadi itu Keluaran 21-24. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Apa maksudnya itu? Ini ajaran seperti apa? Imamat 24-20. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, seperti dibuatnya orang lain bercatat. Begitulah harus dibuat kepadanya. Ulangan 19:21, janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Coba ini kalau dibacain di orang-orang yang ada di forum ini, kaget ini orang-orang ini. Bener gak sih di Bible kok ada demikian gitu?
Belum lagi ayat-ayat yang lain gitu ya. Seperti yang ada di Ulangan 20 nomor 10 sampai 13. Apabila engkau mendekati sebuah kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan damai kepadanya. Apabila kota itu tidak menerima perdamaian itu, saya ulang, apabila kota itu menerima perdamaian itu dan buka pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang ada di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hambamu. Jadi kalau menginvasi suatu negara, mereka mau berdamai, penduduk di dalam negara itu dia harus kerja rodi dan menjadi hamba. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, apabila mereka mengadakan perlawanan, ya, melainkan mengadakan perlawanan dengan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Saya mau si Udin ini ya bacain ayat ini ke depan orang-orang yang ada di situ. Terperangah semua. Karena ini ayat jarang dipergunakan buat orang-orang yang berkhutbah di gereja. Sekali lagi saya ulang, kalau si Saifuddin berani nekat membaca ayat-ayat ulangan ini kepada orang-orang yang ada di situ, terperangah mereka semua. Yakin dan percaya. Hanya ayat-ayat kasihi musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nanti si KC setelah diponis 10 tahun, mestinya itu PH-nya jangan sampai banding. Ya Pak Hakim, terima kasih telah kau memponis si KC 10 tahun sesuai dengan ayat kami, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Artinya Pak Hakim, dari 10 tahun tambahin lagi menjadi 20 tahun. Pasrah Pak Hakim. Begitu dong. Mantap. Itu namanya ayat pasrah. Ngapain pakai PH lagi? Ya Pak Hakim, dari 10 tahun tambahkan lagi menjadi 20. Itu ajaran kami. Kan begitu ayatnya. Udin. Sekian dulu dari saya Pak Jul. Ini 10 tahun menjadi 20 tahun. Mantap. Kalau nggak kayak gitu berarti ayat itu hoa. Ya makanya. Saya boleh sedikit menambahkan ini. Oh, suara saya bergelombang ya. Tapi kalau sekarang si KC lagi sakit, tambahin lagi jadi mati, gitu dong. Lanjut. Suara saya nggak masuk tadi, suara mute. Lanjut bang, lanjut bang. Sorry tadi suara saya nggak. Itu Bang Bonar, resen. Silakan Bang Bonar. Terus suara saya nggak masuk ke LC saya. Jadi gini ya, kalau nanti KC ya masuk kena pidana misalnya ingkar 10 tahun, nanti penasihat hukumnya memakai ayat ini. Pak Hakim, cuma 10 tahun, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Dari 10 tahun, tambahkan menjadi 20 tahun Pak Hakim. Itu ajaran kami. Monggo Pak Hakim, itu ajaran kami. Terima kasih Pak Hakim, dari 10 menjadi 20. Kira-kira begitu. Ini saya masukin lagi suara saya. Tadi ke mute saya. Aduh, sorry di LC saya. Makasih. Itu si siapa? Bang Egil silakan. Oke, Bang Bonar dulu lah. Nggak enak aku Bang Bonar duluan yang resen. Silakan. Lanjut, makasih Bang. Jadi tentang ajaran kasihilah musuhmu ini memang sangat getol dijual ya. Tapi sebenarnya kalau dipikir beneran oleh sama mereka, seperti yang dikatakan oleh Bang Andi tadi, ajaran kasihi musuhmu ini justru melestarikan perbudakan dan bisa menghancurkan peradaban. Ini justru berbahaya. Terus kemudian yang kedua, menurut Michael Hart, ajaran kasihilah musuhmu itu hanya pemanis bibir, tidak untuk diterapkan. Maka wajar kalau di pengadilan itu tidak seperti yang dikatakan Bang Andi, bahwa si terdakwa menampari lagi, si terdakwa itu menampari lagi si korban, terus anak hakimnya dibunuh disalib di situ, nggak ada gitu. Oleh karena itu, ajaran kasihilah musuhmu ini sebenarnya hanya pemanis bibir, merusak peradaban dan melestarikan perbudakan. Gitu. Yang kedua,
ajaran kasihilah musuhmu ini kadang-kadang juga diajarkan supaya mereka mengasihi musuh gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau mereka masih mengasihi orang lain sebagai syarat masuk surga, berarti sia-sia Yesus itu turun ke dunia, dibunuh, disalib, mati terkutuk gitu. Padahal ya, kunci keselamatan mereka kan tuh hanya percaya pada Yesus itu disalib dan kemudian menebus dosa. Bahkan hukum Taurat kan dibatalkan, apalagi kasihilah musuhmu itu kan udah nggak ada lagi gitu. Jadi Bang Saifuddin ini dalam rangka menarik orang mungkin ya, itu mengajarkan kasihilah musuhmu. Nah, yang lebih parah sebenarnya yang ketiga itu. Sejatinya syukurlah kalau orang-orang Kristen ini masih mengatakan kasihilah musuhmu. Karena apa? Karena kalau mereka diajarkan total bahwa kalian selamat apapun yang kalian kerjakan sepanjang percaya pada Yesus disalib, maka bisa mendorong orang untuk tidak mengasihi sesama. Maka kemudian mereka bilang yang berlawanan dengan doktrin mereka, kasihilah musuhmu. Supaya apa? Supaya tidak liar gitu loh. Jadi sebenarnya itu memang harus diucapkan, tapi tidak untuk dilaksanakan sebagai jalan keselamatan, bukan syarat keselamatan, karena kunci keselamatan hanya satu, percaya bahwa Tuhan turun ke dunia melalui rahim manusia, dibunuh, disalib sebagai makhluk terkutuk. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Oke, selanjutnya. Oke, saya sedikit menambahkan, Bang. Yap. Yang selalu diframingkan oleh mayoritas misionaris ya, terkhusus di dalam video ini adalah si Saifuddin Ibrahim, selalu menggembar-gemborkan ajaran kasih. Kasihilah musuhmu, jikalau ditampar pipi kirimu, maka kasihkanlah pipi kananmu. Jika diminta bajumu, maka kasihkanlah jubahmu. Tetapi pengamalannya itu mana? Saya jadi teringat penjajah dengan slogan 3G, God, Glory, and Gospel. Di mana di situ mengajarkan Injil ya, di dalam rangka menjajah itu juga ingin merekrut rakyat yang dijajah itu untuk masuk ke agamanya. Nah, di manakah pengamalannya itu? Justru jauh panggang dari api. Justru mereka mengamalkan hal yang kebalikannya. Jika seumpama si Saifuddin Ibrahim ini dijajah gitu ya, apakah lantas dia akan menyambut penjajah itu dengan syukuran? Puji Tuhan aku dijajah, maka akan segala apa yang dia punya dikasihkan ke penjajah gitu. Predin kemudian. Jadi betul kata Bang Bonar Marasi apa yang tadi dikatakan bahwa ajaran kasih hanyalah lip service belaka alias pemanis bibir belaka. Saya setuju dengan itu. Tetapi ya kalau kita mau menilik di 1 Samuel 15:3, saya bacakan satu ayat saja ya untuk menampol si Saifuddin ini. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusui, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Salahnya di mana anak-anaknya masih menyusui disuruh dibunuh di dalam ayat ini? Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Jadi sekali lagi ulang ya, tadi saya nggak ada audio di LC saya gitu. Jadi kenapa mesti si Udin ini sampai membayar pengacara untuk membela KC, menganggap JPU adalah musuh, yang nangkap KC adalah musuh dia begitu. Mestinya kasihilah gitu loh. Gitu loh. Kalau diborgol kaki kiri, kasih tahu dong, borgol juga kaki kanan. Kalau dibonyokin pipi kiri, bonyokin juga pipi kanan, kan barusan lu baca kan begitu. Kenapa sih nggak konsisten gitu? Giliran terpraktek baper, nyalain semua orang-orang. Giliran lagi khotbah di depan orang-orang yang ngerti apa-apa, diberikan ayat itu. Anak-anak kecil pada didoktrin kayak begituan gitu. Kaca nanti sekali lagi dijatuhi 10 tahun, ya nggak usah lanjutlah gitu ya. Lanjut aja Pak Hakim, terima dah gitu loh. Saya nggak banding deh, sesuai ayat saya ya 10 jadi 20 aja Pak Hakim. Nyantai aja. Ayat kami kok kasih musuhmu gitu. Kasih pipi kiri, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Dihukum 10 tahun, ya nambah 10 lagi 20 Pak Hakim.
thank you very much, kita pulang. Silakan KJ menikmati ya ajaran kasih di dalam penjara begitu. Nanti kalau ada yang macam-macam lagi, kata si KJ, ya janganlah kaki kiri saya hanya di aniaya Kak, ini kaki kanan saya juga perlu gitu. Kalau misalnya si Udin dianiaya ada apa begitu, ada maling masuk ke rumahnya, maling misalnya motornya, hai maling, jangan ambil motorku, ini mobil jual lu ambil, kan begitu, dan seterusnya, kan enak tuh, gitu kira-kira. Lanjut lagi. Tambahan dikit Bang Andi. Bang Andi? Ya. Ya, jadi tambahan, kalau teman-teman Kristen rajin membaca ya, jadi saya kasih informasi di koran independen.co.uk itu, ada tulisan berjudul Violence More Common in Bible than Quran. Jadi kekerasan lebih umum, lebih banyak di Bible daripada di Quran. Itu hasil analisis dari teman-teman Barat ya, jadi bukan kami, bukan Muslim. Itu bisa dibaca di independen.co.uk. Nah, mereka menyatakan bahwa ajaran kekerasan justru lebih banyak di Bible daripada di Al-Quran. Terus kemudian yang berikutnya, bagi teman-teman yang merasa penasaran dengan Islam, itu di online ya, washingtonpost.com itu berita setelah kejadian terorisme 9/11 ya, yang katanya dilakukan oleh Islam di Amerika Serikat, justru banyak yang belajar Islam dan kemudian malah banyak yang jadi mualaf. Judul beritanya adalah The Terrifying Reality of Converting to Islam in America Right After 9/11 gitu. Jadi ini bahan-bahan yang mungkin bisa dibaca oleh Bang Saifuddin supaya apa? Supaya kemudian memahami apa yang diajarkan oleh Islam. Terakhir di Universitas Harvard itu tertulis sebuah ayat Al-Quran, dan memang mereka mengakui bahwa Al-Quran adalah ungkapan terbaik untuk keadilan. Gitu. Jadi ini bisa dibaca di Republika Koit ya, di bagian Kazana. Judulnya Universitas Harvard akui Al-Quran ungkapan terbaik keadilan, dan di sana tidak ada tertulis tampar pipi kiri kasih pipi kanan, karena kalau tampar pipi kiri kasih pipi kanan itu nggak kena, berarti tampar pipi kiri kasih pipi kanan berarti ngelak kan. Jadi kalau iya Bang Bonar, kalau ketemu Saifuddin Ibrahim tampar kanannya ya, tampar aja gitu kan. Kalau marah dia berarti bohong itu ya. Betul. Oke, lanjut video. Suara Bang Andi kurang jelas. Begitu saya masuk Kristen dan saya melihat, oh Tuhan Yesus itu benar, bagus. يقول في القرآن قرآن محمد Dan berkata di dalam Al-Quran, الذين آمنوا وهاجروا orang-orang yang beriman dan berhijrah وجاهدوا في سبيل الله dan بأموالهم mereka yang وأنفسهم berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, أولئك أعظم درجة عند الله وأولئك هم المفلحون. mereka itulah yang tinggi derajatnya dan mereka itulah yang beruntung. والرب يسوع يقول في إنجيل متى Dan berkatalah Yesus Kristus dalam Matius 5 آية 9 Injil Matius 5 ayat 9, طوبى لصانعي السلام jadilah kamu orang-orang yang hidup toleransi dan damai, لأنهم أبناء الله يدعون. maka mereka itulah yang disebut anak-anak Allah. فهل يعقل الرب يحب الدماء أم يحب السلام؟ Kalau begitu Allah itu suka darah atau suka damai? بالعقل. Dengan akal kita. إذا الرب يحب الدماء فهذه ليست صفات كمال. Kalau Tuhan itu mencintai menumpahkan darah, berarti Tuhan itu tidak sempurna dong. فالحمد لله الرب يسوع الذي جعلني أنتقل من الضلالة إلى الهدى. Saya akhirnya bersyukur kepada Tuhan karena saya dipindahkan dari kesesatan menuju hidup yang lurus. وشكرا لأبي الروحاني الذي تقبلني كابن له. أنا أتعلم منه كل يوم. Dan saya berterima kasih kepada Abi karena sudah mengajarkan saya dan menerimanya menjadi anaknya sendiri.
وكل يوم أتعلم منك درسا جديدا في الأخلاق وفي التعامل وفي Stop bang. Dia tadi kalau Tuhan itu menyuruh menumpahkan darah berarti tidak sempurna dong. Kalau begitu Tuhanmu nggak sempurna dong. Ketika di zaman perjanjian, bentar ya. Ketika di perjanjian lama bagaimana tingkah Tuhanmu? Kan kayak iblis. Nyuruh damai tapi harus kerja rodi. Menawarkan damai dengan syarat jadi budak. Lah kok tiba-tiba di perjanjian baru Tuhanmu jadi baik, jadi lemah lembut? Gimana itu? Itu Tuhan apa itu kok sifatnya berubah-ubah seperti itu? Nah, di dalam Islam, seperti surah yang dibacakan itu tadi, dilihat konteksnya lah. Itu kan seruan perang. Ya, ketika umat Islam diperangi, maka wajar ya pemimpin perang itu memberi semangat kepada pasukannya. Masa suruh maju ke medan perang tidak boleh membunuh, cuma seperti main catur gitu? Ya nggak usah perang kalau begitu. Itu medan perang bos, nggak bisa dicampur-campur seperti itu. Makanya kalau mau memahami Al-Quran itu dilihat asbab nuzulnya seperti apa. Nah, ini membuktikan kepada kita saudaraku sekalian ya, walaupun dia ini orang Arab, bisa bahasa Arab, belum tentu dia itu paham Islam. Ya, bukan berarti orang Arab itu paham Islam, enggak. Faktanya bagaimana? Faktanya pamannya Nabi sendiri juga memusuhi. Kan begitu. Jadi Islam ini bukan agama yang bersifat kesukuan, bukan bersifat kedaerahan. Islam ini untuk seluruh alam. Ya, walaupun bukan orang Arab, kalau akalnya sehat, dia akan paham dengan Islam. Gitu loh. Walaupun dia bahasa Arab tiap hari ngomong pakai bahasa Arab, tetap saja kalau kafir, hatinya kafir, kafir. Allah tidak memberi jaminan bahwa orang Arab pasti paham Islam, enggak. Tidak ada jaminan dalam Al-Quran seperti itu. Tapi Al-Quran itu hujah linnas, tunjuk untuk seluruh manusia. Siapa yang mau menggunakan otaknya, dia akan paham dengan Islam. Ya, Islam itu hanya untuk orang yang berakal, begitu. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke. Makasih Pak Sugi. Dikit aja Bang Andi. Pertama tentang pengorbanan darah ini, dan di mana sih sebenarnya yang banyak? Coba, yang salah umat Kristen yang disalib Yesus dengan darah Yesus. Coba darah lagi diganti dengan anggur merah. Betul ya? Coba, yang bilang darah-darah itu kan bukan di Islam, di Kristen. Yang kedua, ini Arab ini apa memang Arab? Yaman, dia bilang. Emang di Yaman nggak ada orang Kristen? Pokoknya kalau ada yang bisa berbahasa Arab, keren. Keren. Bahwa Muslim itu karena bahasanya Arab, karena orang Arab ini keren. Kayak Sopiatu. Belum tentu, coy. Orang-orang munafik di Indonesia banyak. Kalau nggak munafik nggak mungkin 350 tahun dijajah oleh 3G. 3G di mana? Di sono. Kalau apa-apa kadrun, Araban. Wah, bencinya ke Arab gimana? Ini buktinya orang Arab. Timur Tengah. Nah, sekarang Arab itu dari mana? Jazirah Arab tuh, Timur Tengah ya masuk Jazirah Arab, coy. Yerusalem, Israel masuk Arab, Timur Tengah, Jazirah Arab. Kalau Anda benci dengan Arab, Anda benci dengan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Aduh, ini kadang-kadang betul-betul pemikirannya, otaknya nih sungsang ini si Taipudin ini. Lanjut Bang Andi. Yang lain silakan. Bang Andi sedikit. Ya. Ya, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Voltaire, ya, seorang pemikir zaman dahulu, orang pinter zaman dahulu. Dia bilang begini, bahwa Christianity is the most ridiculous, the most absurd, and bloody religion that has ever infected the world. Artinya apa? Kekristenan adalah agama yang paling konyol,
paling absurd dan berdarah yang pernah menginfeksi dunia. Gitu loh. Jadi sekali lagi, kekristenan adalah agama yang paling konyol, paling absurd, dan berdarah yang pernah menginfeksi dunia. Contoh misalnya tentang darah. Gitu. Jadi keselamatan umat Kristen itu tergantung pada pengucuran darah Tuhan. Jadi yang sejatinya tergantung pada darah itu justru teman-teman Kristen. Kalau teman-teman Muslim kami ini tidak ada Tuhan bunuh-bunuhan. Kami diminta, didorong untuk berfastabikul khairat semata-mata demi ridho Allah gitu. Sementara kalau di Kristen itu keselamatan harus dengan pengucuran darah yang sekaligus untuk membatalkan hukum Taurat sehingga Tuhannya bisa dua. Ya, Tuhannya bisa dua karena dulunya itu jangan ada ilah lain bagimu menjadi boleh ada ilah lain bagimu. Karena apa? Karena Tauratnya sudah batal gitu. Terus kemudian kalau kita baca di 1 Korintus 1:25 itu disebutkan bahwa Paulus berkata, sebab yang bodoh dari Theos lebih besar hikmahnya daripada manusia gitu. Artinya cocok dengan apa yang dikatakan oleh Voltaire tadi, bahwa kekristenan adalah agama yang paling konyol, paling absurd, dan berdarah yang pernah menginfeksi dunia. Bahkan Paulus mengatakan bahwa penyaliban itu adalah kebodohan dari Theos gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang diimani oleh teman-teman Kristen. Sehingga sejatinya teman-teman Kristen itu harus agak pinter dikit membaca ayat-ayat itu supaya jangan sampai menjadi agama yang ridiculous, the most absurd, dan bloody religion that has ever infected the world. Makasih Bang. Boleh saya tambahkan? Silakan Pak Nasir. Terima kasih banyak Bang Andi, Pak Amir. Kira-kira setuju nggak sih ayat-ayat surat Al-Ikhlas itu populer nggak di agama Islam? Populer nggak? Setuju nggak? Populer kan? Iya, sangat populer. Di sini kalau dia seorang Muslim, tidak mungkin. Pasti dia bukan seorang Muslim. Karena surat Al-Ikhlas itu populer. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ini sangat jelas. Begitu juga di dalam kitab Bilangan pasal 23 kalau Bang Nasir, Bang Nasir. Ya. Ada musik di belakang, matiin dulu. Oh ya. Ini kebetulan saya lagi nongkrong di warkop sekalian. Nah, jadi di dalam kitab Bilangan jelas Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Tadi dijelaskan bahwa mereka ini anak-anak Allah. Berarti dia bukan seorang Muslim. Kalau seorang Muslim pasti dia tahu surat Al-Ikhlas ini. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Mungkin hanya itu saja. Silakan saya kembali ke Bang Andi. Dan saya tiap hari mendapatkan pelajaran-pelajaran baru bagaimana bersifat menjadi manusia yang benar menurut Alkitab. Dan saya terima kasih sekali untuk ibu-ibu, saudara-saudara saya semua. Haleluya. Haleluya. Yo yale. Sekali lagi tepuk tangan untuk turunan Nabi. Ya, tafadhal. Turunan Nabi saja ikut Isa Al-Masih. Silakan menanggapi, katanya turunan Nabi. Maksudnya apa tuh? Ada yang mau nanggapi nggak nih? Ya. Ya, Pak Jul. Ya Mas Bonar, silakan. Ya, jadi kalau disebut keturunan Nabi, mengikuti Nabi Isa, ya bisa aja gitu. Tapi kalau mengikuti Yesus, Tuhan kedua dari kesatuan tiga Tuhan, yang mati terkutuk, ya, akibat dari kebodohan Theos tadi, maka itu bukan gitu. Karena apa? Karena Kristen itu sejatinya adalah penista Yesus dan penista Tuhannya Yesus. Contoh misalnya di Galatia 3:13, Paulus mengatakan bahwa Yesus itu adalah orang terkutuk. Gitu. Dan kemudian yang kedua di Galatia 3:13, Yesus itu dibunuh sebagai tebusan dari kutuk hukum Taurat. Artinya apa? Hukum yang dari Theos itu justru menimbulkan kutuk kepada manusia. Artinya kalau Bang Handi misalnya,
itu membuat aturan, dan aturan itu ternyata menjadi kutuk bagi manusia, dan Bang Handi terpaksa membunuh anaknya, maka sejatinya Bang Handi itu sama seperti yang dikatakan oleh Paulus, bahwa sebab yang bodoh dari Theos itu. Jadi kalau dikatakan pengikut Nabi Isa, ya boleh, tapi kalau misalnya pengikut kekristenan, pengikut yang disampaikan oleh, yang diimani oleh, yang sedang disembunyikan oleh Pak Saifullah ini, itu tidak benar gitu. Saya kira demikian, Bang. Makasih. Baik, terima kasih. Saya mau bikin komentar sedikit. Kasusnya Saifuddin itu waktu ditaksikan juga pernah berkata begitu. Tuh ada keturunan Nabi. Ada keturunan Nabi. Sampai dia itu masuk penjara. Salah satu ucapan yang saya ingat, keturunan Nabi ya. Nabi. Yang di sini Nabi. Entah itu siapa nabinya. Bisa juga itu Nabi Luga. Atau nabi-nabi kekristenan yang lain. Nabi Jong. Nabi Jong juga bisa, nabi apa itu tanpa otak juga bisa itu. Jadi masalah begini sih bagi kami, siapapun itu, entah itu kamu keturunan malaikat lah, andai kata itu ada, kami nggak peduli. Kami nggak peduli karena apa? Di Islam itu nggak mengenal apa itu istilahnya kamu keturunan siapapun, keturunan raja, keturunan nabi, keturunan siapapun itu. Islam ya Islam, tidak ada kaitannya dengan keturunan karena kami Islam bukan agama untuk model keturunan itu seperti di raja-raja. Dan di sini Saifuddin saya lihat ini narasi-narasinya seperti yang dulu, tidak ada kemajuan dan masih diberi karunia. Apa itu karunianya? Karunia kegoblokan dan kepongahannya. Kelakuan-kelakuan dia itu sering kami lihat, sering kita lihat, tidak urai di sini. Kelakuannya tidak mencerminkan sebagai pemeluk agama Kristen yang baik. Salah satu contoh, kita masih ingat kok dengan ucapan kasih 200.000 rupiah kepada perangkat-perangkat hukum yang waktu itu dia sedang melakukan perjalanan, terus dicegat sama petugas polisi. Di situ dia memerintahkan supirnya untuk kasih aja uang 200.000, urusan beres. Nah inilah kelakuan si Saifuddin itu. Dia jelas ada di negara Indonesia, dan warga negara Indonesia yang baik itu pasti taat hukum. Dan kalau ada seseorang yang pikirannya itu sudah menyogok dan ingin menyogok, artinya dia sudah melakukan kejahatan, melakukan kesalahan pada dirinya. Kita bayangkan diri kita sendirilah. Kalau kita itu jalan di jalan raya, terus kita surat-suratnya nggak komplit, terus kita dicegat sama polisi, pikiran kita pikiran kotor, akhirnya apa? Kita nyogok karo polisi. Tetapi kalau kita taat dengan hukum, kemanapun kita itu berjalan, kemanapun kita itu berkendara, kita akan santai dan enjoy. Demikian juga si Saifuddin ini. Kenapa dia selalu menyerang di Islam, selalu memelintir-melintir? Karena dia tahu ajarannya itu ajaran yang nggak beres, nggak baik. Nah, untuk menutupi kebobrokan ataupun ketidakserasian ajaran dia yang sering kita dengarkan itu mau direvisi lah kitabnya, kitab satu dengan kitab yang lain itu berbeda-beda lah, perlu kontradiksi. Dia menutupi itu apa? Dengan menghujat, dengan mengatakan agama yang lain itu salah, padahal dirinya sendiri atau jitoknya sendiri itu yang melakukan kesalahan. Dan itu sudah dilakukan. Dan ingat, Saifuddin juga mantan narapidana, atau saya bilang residivis ya. Betul. Nah itu residivis, dan dia tidak bisa mengambil hikmah waktu dia masuk ke lembaga pemasyarakatan. Artinya orang ini masih bebal. Tapi buat teman-teman di luar sana, ini nggak semua Kristen kayak begitu loh. Hanya oknum-oknum seperti Saifuddin ini yang otaknya maupun kepintarannya sudah dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hidayah sudah dicabut jauh-jauh itu. Saya sebenarnya kasihan dengan orang kayak begini nih. Sudah kasihan. Kasihan kenapa? Semakin dia itu tenggelam dalam kemunafikannya, semakin dia dalam sekali dalam kebejatannya. Dan saya yakin teman-teman muslim di luar sana juga paham apa yang dibicarakan Saifuddin ini penuh dengan kebohongan. Nggak ada ilmunya, berdebat juga isinya ngotot dan marah-marah, dan dia tidak pernah atau tidak berani berdebat. Sudah ditantang sama Mas Yonatan Nandar, ditantang oleh JCC. Itu suaranya satu cuit pun nggak ada. Jangankan dengan JCC, dengan keluarganya sendiri, dengan pamannya sendiri, dengan saudara terdekat sendiri, dia tidak berani berkutik. Informasi ini kami dapatkan dari si Malik ya, Malik
salah satu keponakan dari Saifuddin Ibrahim. Banyak bercerita tentang siapa Saifuddin sebenarnya. Teman-teman bisa melihat ada video reaksi saya sekitar 2 bulan yang lalu. Kita menghadirkan keponakannya si Saifuddin ini menceritakan apa dan bagaimana siapa sebenarnya Saifuddin itu. Ternyata dia itu nol zong, nggak ngerti apa-apa tentang keimanan ataupun tentang agama Islam. Berhubung dia itu kebutuhan duniawinya lebih besar daripada kebutuhan rohaninya, dia memburu yang namanya itu kesenangan duniawi. Dengan apa? Caranya berpindah agama. Karena apa? Di dalam Islam dia tidak bisa menemukan sesuatu yang bisa mengangkat harkat dirinya. Karena dia itu memang goblok. Banyak teman-temannya yang seangkatan dengan dia, bahasa Arabnya masih kelasnya kelas SD kalau nggak salah itu. Jadi dia itu berhubung putus asa sehingga dia menjual keimanannya kepada agama yang lain. Dan di agama yang lain dia diberi keleluasaan dan dijadikan seperti selebritis ya. Di situ tampil di mana-mana sehingga perpuluhan maupun sumbangannya sangat banyak sehingga dia bisa membangun rumah, membeli peralatan-peralatan yang lain, beli mobil dan sebagainya. Itu yang dikejar, sebenarnya itu yang dikejar. Dan dia berusaha untuk apa? Berbicara begini supaya apa? Pamor dia di dalam kekristenan itu semakin heboh. Yang saya kasihan itu sebenarnya teman-teman yang di luar sana yang beragama Kristen tidak tahu siapa sebenarnya Saifuddin, dan Saifuddin berbicara tentang Islam dengan narasi-narasi yang bukan sebenarnya. Dikibulin sebenarnya teman-teman yang Kristen di luar sana. Dikibulin oleh siapa? Si Saifuddin. Dengan cara menghibur dia, penghiburannya dia, maka sumbangan maupun perpuluhannya ya mengalir deras. Begitu. Itu tanggapan saya, Mas Andi. Silakan dilanjutkan. Ya, makasih Pak Jul. Jadi kalau menurut saya, ya si Udin ini memang jualannya adalah kebohongan, fitnahan gitu. Tadi paling berbohong itu turunan Nabi. Kalau turunan Nabi ya nggak ada yang demikian lah. Nabi apapun ya, yang Nabi yang terdahulu itu pasti nggak ada yang demikian gitu. Assalamualaikum Bang Andi. Bang Andi ya. sebentar. Ya. Mau ngobrol dengan Kang Yan di ruangan lain boleh nggak? Boleh, silakan Pak Yan, ke mana ya? Rumah mana? Ke rumah mana aja deh. Cari aja room saya aja di Selebes sana. Iya. Silakan. Ya, jadi kalau turunan Nabi nggak ada yang demikian. Ya, yang kedua adalah ini si Udin tadi ada ayat ada ayat Bible Matius 5:9 dia bawa gitu ya. Ini saya bacain nggak apa-apa. Bahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terus kemudian bertentangan dong sama Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang untuk bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, ada ayat di Matius menulis sendiri pertentangannya. Pak Ian ke rumah di Selebes, ditunggu adek. Jadi gitu kira-kira kalau menurut saya si Udin ini adalah pembohongan publik. Ke room saya di Selebes, ditunggu. Gitu Pak Ian. Lanjut Pak Jul. Yang mau ditambahkan? Yang lainnya? Oke. Ini saya kira yang video kalau saya putar lagi selanjutnya itu isinya cuma ya itulah memperingati tanggal 25 Desember. Isinya nggak terlalu penting-penting amat. Yang pada dasarnya si Saifuddin mengatakan bahwa Injil telah dipalsukan, padahal di Islam Injil tidak dipalsukan, tetapi ada seseorang yang mengubah-ubah ayat. Kami tidak pernah, Al-Quran tidak pernah mengatakan Injil palsu, tetapi Injil yang dirubah oleh tangan-tangan tertentu untuk kepentingan pribadi. Ini siapa ini ya? Ditutup dulu yang tidak berkepentingan. Sawai didinya Muslim nak. Bentar. Mas Yan ditutup dulu, mengganggu nih. Udah. Ya buat teman-teman. Ngomong apa tadi lupa? Ya itulah gaya dan narasinya si Saifuddin yang sering kali dilakukan. Ya ini cara dia untuk mendapatkan jamaah ya, mendapatkan domba-domba menurut versi Kristen. Tapi ya kita tetap selalu kawal dan selalu pantau bagaimana pergerakan si Saifuddin ini
Agar apa? Agar moncong cocotnya itu tidak kemana-mana. Karena kalau orang kayak begini, yang kita bisa lawan hanya video reaksi. Untuk selanjutnya, ya semoga saja dia nggak kepleset dengan omongannya ya. Kalau kepleset dengan omongannya, teman-teman di luar sana, saudara-saudara saya yang muslim, yang mengerti hukum ya pasti bertindak. Kami di JCC hanya menghadirkan apa adanya dan kami membuat video reaksi sebagai apa? Sebagai penangkal, sebagai benteng kita. Bahwa kami masih hadir untuk apa? Menangkal hujatan-hujatan begini. Nah, begitu teman-teman. Oh ya, alhamdulillah di sini ada Ustadz Ahmad Wakid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Siap, Ustadz. Barangkali mau menambahkan tentang si Saifuddin ini, Ustadz? Waduh, saya enggak tahu banyak tentang ya orang ini. Cuman saya dengar-dengar dia memang ribut sama anaknya itu di waktu sampai jawaban buku apa. Dan memang kalau dilihat dari sepak terjangnya ya beliau kan murtad ya dan residivis juga saya dengar ya. Betul ya? Betul. Ya. Saya nyimak aja dulu belum tahu banyak. Barusan masuk saya kok. Oh iya, siap. Jadi gambaran ini kan sudah hampir 1 jam. Jadi gambar utamanya kita membuat video tandingan atau video reaksi. Karena apa? Kalau cocoknya si Saifuddin ini dibiarkan berkibar di dunia YouTube, seolah-olah kami muslim itu nggak punya suara. Maka ini tugas JCC di samping konten kita balas dengan konten, juga melakukan kegiatan-kegiatan secara real. Salah satunya sudah kita reaksi adalah videonya si Saifuddin yang di situ mengangkat sebuah tema. Mungkin ini hari Natalan ya, itu pas Natalan. Dia narasinya itu satu mengatakan bahwa Islam mengatakan Injil itu dipalsukan, bahwa di Al-Quran nggak pernah Al-Quran nggak pernah mengatakan Injil dipalsukan, tetapi Injil telah diubah-ubah dengan dirubah dengan tangan mereka. Betul. Terus keduanya lagi, dia itu menghadirkan seorang yang menurut dia itu dari Timur Tengah dan keturunan Nabi, entah Nabi siapa kita juga nggak tahu. Terus di situ juga diceritakan bahwa di agama dia itu lebih penuh dengan kasih sayang dan lain sebagainya. Di Islam itu lebih kejam. Karena apa? Di Islam itu mata balas dengan mata, darah balas dengan mata. Setelah kita ungkap, kita balas dengan ayat-ayatnya bahwa justru yang lebih kejam lagi di ajarannya Kristen, karena di situ penuh dengan darah. Tuhannya sendiri aja mampus mengeluarkan darah, dan itu fakta. Di Muslim tidak model begitu. Itu narasi-narasinya untuk bagi saya ini cuma omongan orang gila yang nggak perlu ditanggapi. Tapi harus kita tanggapi, karena kalau dibiarkan begini, wah dia itu makin merajalela Ustadz. Begitu Ustadz, gambaran sepintasnya. Monggo Ustadz. Iya, jadi kan begini ya, Islam ini sifatnya defensif ya. Kalau kita diserang ya kita tidak boleh diam. Itu di dalam kalau tidak salah surat Al-Baqarah itu dikatakan faman yabtada alaikum fa'tada alai bimithli ma yabtada alaikum. Barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia sebagaimana dia menyerang kamu. Jadi serangan itu terukur seperti mereka menyerang. Lah kalau mereka memfitnah seperti ini ya kita harus luruskan. Kalau mereka menyerang dengan seperti ini ya kita harus lakukan dengan serangan yang sama. Saya lupa itu surat, kalau nggak salah surat Al-Baqarah, coba nanti saya lihat. Saya nyimak aja dulu, monggo dilanjut, saya baru masuk kok. Siap Ustadz, siap. Ya itu saya sudah memberikan ringkasannya Ustadz. Ini sudah 1 jam 10 menit waktu sudah berjalan, kita sudah di ujung acara. Karena video selanjutnya ini cuma isinya ya orang nyanyi-nyanyi, orang yang nggak penting-penting amat. Silakan Mas Andi. Ya, makasih. Assalamualaikum. Ya, jadi gini ya, kalau untuk Saifuddin tadi ini itu membawa orang Arab lagi. Orang Arab ini katanya tadinya Islam. Di Arab itu dia nggak pernah mengenal Bible, karena di Arab itu katanya Bible dilarang. Padahal hanya di daerah kawasan tertentu Raja Arab Saudi melarang orang di kawasan itu kan begitu. Kalau di daratan lain boleh kok. Alkitabul Muqaddas nggak pernah dicabut tuh daratan Arab di sana. Jadi pembohongan satu. Kedua, setelah sampai di Indonesia tuh mereka berguru sama Saifuddin Ibrahim dan baru mengerti yang namanya ternyata Islam itu jelek. Dan mereka memeluk Kristen. Semudah itukah dari Arab di sana gitu langsung. Ya, menurut kita di sini memang dia Kristen dari awal kan gitu.
terus memelihara. Masya Allah ya sahabat beriman, demikianlah tayangan atau video dari perdebatan umat Islam dan Kristen. Semoga kita dapat menambah wawasan ilmu untuk membentengi iman takwa kita semua. Dan semoga kita selalu diberikan ketetapan iman Islam dan dihindarkan dari visi pemurtadan yang ada. Saya undur diri apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di para hati penonton atau subscriber semuanya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.